Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam acara Renungan Malam. Kita akan sejenak mengambil satu, merenungkan bagian firman Tuhan supaya kita mendapatkan berkat dari dalamnya. Bukan saja diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, tetapi juga bisa menguatkan orang lain dan memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kabar sukacita tentang cinta kasih Yesus Juru Selamat kita. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu topik yang mungkin dialami oleh begitu banyak orang percaya. Mengapa ada orang yang kelihatannya Tuhan berkati secara melimpah, dan mengapa ada yang melayani Tuhan sepertinya kurang diberkati. Mari kita melihat dari Mazmur pasal 73 ayat 3-5, dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan ayat 16-17. Mazmur 73 ayat 3-5 dilanjutkan dengan ayat yang ke-16-17. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, tubuh mereka sehat dan gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Lanjut, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita seringkali melihat perbedaan mencolok antara orang-orang yang tampaknya diberkati secara melimpah dengan mereka yang setia melayani Tuhan, tetapi tampaknya kurang diberkati. Hal ini bisa membuat kita bertanya-tanya dan merasa tidak adil. Namun penting bagi kita untuk memahami beberapa prinsip penting dari firman Tuhan. Yang pertama, perspektif yang berbeda. Jadi Mazmur 73 ini mengajarkan kita bahwa kita seringkali melihat keberhasilan duniawi orang fasik dan menganggapnya itu sebagai suatu berkat. Tetapi kita harus mengingat bahwa berkat sejati adalah relasi yang dekat dengan Tuhan. Ketika pemazmur masuk ke dalam tempat kudus Allah, ia menyadari bahwa keberhasilan duniawi adalah sementara. Apapun yang kita raih, yang kita gapai di dunia ini, itu sifatnya sementara. Sementara berkat rohani dan kekekalan adalah yang paling berharga. Jadi kalau kita mendapatkan nilai-nilai yang nilai dari kerohanian yang bersifat kekekalan, itu jauh lebih berharga. Yang kedua, rencana Tuhan itu sempurna. Tuhan memiliki rencana yang berbeda untuk setiap orang. Terkadang penderitaan dan kekurangan dalam hidup orang percaya digunakan oleh Tuhan untuk membentuk karakter mereka dan memperdalam iman mereka. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau kita adalah orang percaya, itu untuk mendatangkan kebaikan kita, sekalipun kita belum mengetahui saat ini apa kebaikannya bagi kita, namun kita bisa mempercayai karena ini adalah firman Tuhan dan janji Tuhan bisa dipercaya. Yang ketiga, ujian iman dan kesetiaan. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4, kita diajak untuk menganggap segala pencobaan sebagai kebahagiaan. Mengapa? Karena pencobaan itu menghasilkan suatu ketekunan. Dan ketekunan akan menghasilkan kedewasaan rohani. Tuhan mengizinkan ujian untuk menguji iman kita dan membentuk kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan menjadi makin menyerupai Kristus. Karakter kita, kerohanian kita, iman kita, Tuhan bentuk sedemikian rupa melalui serangkaian peristiwa-peristiwa yang kita lalui dan hadapi dalam hidup ini. Jadi apapun yang terjadi itu, semuanya dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan kita yang percaya kepada Tuhan. Yang keempat, berkat yang berbeda. Berkat Tuhan itu tidak selalu berupa materi atau kesuksesan duniawi. Kadang berkat terbesar yang kita terima adalah kedamaian, sukacita, dan kehadirannya di dalam hidup kita. Kita melihat ada berita begitu banyak orang mengalami kekosongan hati dan kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena mereka tidak bisa menangkap apa artinya hidup di dunia ini. Jadi buru-buru ingin mengakhirinya. Filipi 4 ayat 19 firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi siapapun kita adanya, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita yang kita hadapi saat ini, Tuhan memelihara, Tuhan menopang. Dan kita tidak perlu khawatir dengan semuanya itu. Dan tidak perlu larut di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Sebab semuanya ada di dalam tangan, kendali, kontrol Allah yang empunya segalanya ini. Yang kelima, pandanglah ke tujuan akhir. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memandang ke tujuan akhir kita, yaitu kehidupan yang kekal bersama Juru Selamat kita. Kita mempunyai Juru Selamat, kita pasti selamat. Bukan moga, semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti selamat bersama dengan Juru Selamat. Segala penderitaan dan kekurangan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Dan itu dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Marilah kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Jika kita tidak kuat, kita bisa minta kekuatan, dikuatkan oleh Tuhan di dalam menghadapi berbagai macam problem, kesukaran, kesesakan, serta beban hidup ini. Jangan biarkan keberhasilan duniawi orang lain mengalihkan pandangan kita dari berkat sejati
yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bisa bayangkan sebenarnya berkat rohani yang kita dapatkan, apakah itu pengertian firman Tuhan, pertumbuhan iman, itu jauh lebih berharga dari berkat-berkat duniawi yang sifatnya sementara. Jadi jangan itu semua mengalihkan pandangan kita dari berkat sejati yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita senantiasa bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Apa yang ada pada kita sekarang, mari kita bersyukur. Baik besar maupun kecil, kita tetap percaya bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Teruslah melayani Tuhan, terus mengikut Tuhan, terus dalam bimbingan-bimbingan Tuhan, dan kita berjalan bersama dengan Dia di dunia ini tanpa pernah melupakan segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala belas kasihan Tuhan. Terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati.